bersama bahwa manajemen peralatan dan pembersihan kamar bedah itu juga menjadi bagian dan rekomendasi dari tim kami untuk rekan sejawat di seluruh tanah air. Dan ini juga merupakan ya disusun berdasarkan evidence base praktis yang ada di kamar bedah, berdasarkan dengan mempertimbangkan rekomendasi kebijakan Menkes, PPNI, WHO, CDC, AWRN, dan semua standar operasional dan prosedur yang ada dari berbagai macam rumah sakit yang ada di Indonesia. Besar harapannya, teman-teman, pandemi ini segera berakhir sehingga lihat di gambar, kegiatan operasi boleh berjalan lebih lanjut, ya. Kemudian kita semua bisa membantu teman-teman pasien yang membutuhkan operasi. Next slide, Pak Erwin. Dosen kedua di Jakarta, Ibu Yemi. Daftar. Aku tadi level 1, level 2 APD. Kurang kuat enggak? Ada speaker lah, bisa cukup. Udah dikuat gitu? Udah ada kuat. Ya, delay-nya agak panjang ya. Silakan. Yang terpenting dalam manajemen peralatan dan pembedahan ya dan seluruh kebijakan di dalam kamar operasi adalah bagaimana teman-teman mengetahui prosedur pencegahan berbasis transmisi yang digunakan ya selama ini di kamar operasi, dan teman-teman rasanya semua sudah mengetahui prosedur dan mempunyai protap tertentu. Next. Halo Pak Yobi. Ya, mungkin delay ya. Sudah, Pak? Baik. Ya, yang terpenting ya prosedur kita memahami proses pencegahan berbasis transmisi ya. Yang pertama kontak droplet ya. Dan kemudian yang menjadi perhatian kita di kamar operasi adalah airborne, ya. Kemudian ini adalah prosedur-prosedur, ya, aerosol. Nah, ini yang menjadi prosedur aerosol ini menjadi potensi bahaya terhadap petugas, pasien sendiri di dalam kamar operasi. Next, Pak Erwin. Oke, sabar menanti karena delay YouTube-nya cukup jauh. Baik, kegiatan aerosol itu ya meliputi intubasi, kegiatan intubasi, kemudian kegiatan ekstubasi, ya, kegiatan flow nasal oksigen. Nah, ini yang biasa dilakukan di kamar operasi sebelum pasien dilakukan tindakan kamar operasi. Nah, kemudian juga sampling biopsi yang terjadi, ya, ini juga membuat potensi bahaya di dalam kamar operasi. Next, Pak Edwin. Next. Ya. Ini lagi delay dia. Octavianus, itu sudah berubah kalau di tampilan Zoom. Jadi Bapak langsung aja presentasi slide berikutnya, Pak.
Silakan. Ya, kemudian Pak Irwin dan teman-teman sejawat semuanya, kita mengenal bahwa beberapa definisi yaitu bersih, ya, yaitu di dalam kamar operasi itu tidak harus terlihat kotor, kemudian harus tidak terlihat debu, dan harus juga tidak ada darah dalam kamar operasi. Nah, kemudian kita mengenal dengan istilah desinfeksi dalam kamar operasi, yaitu proses membunuh mikroorganisme patogen dengan cara fisik dan kimiawi. Nah, petugas dengan manajemen peralatan kamar operasi yang baik, ya, kita memutuskan, ya, breaking chain infection, ya, terutama pada metode transmisi. Halo Pak Irwin. Ya, silakan Pak. Sudah berubah di YouTube-nya? Lanjut Pak, lanjut. Pak Hendra, Ya, lanjut. Pak. Sudah sampai definisi sekarang? Ya, oke, teman-teman, kita melihat bahwa definisi ada limbah cair, limbah medis di dalam kamar operasi, yaitu berupa darah. Ya, ini bahan-bahan yang berpotensi menular buat teman-teman yang berada di dalam kamar operasi jika teman-teman tidak menyadari betul. Kemudian juga ada benda-benda tajam yang sudah terkontaminasi juga. Nah, ini juga berbahaya. Ya, ada limbah patologi, ada limbah mikrobiologi yang mungkin didapat juga dari prosedur operasi. Ini juga turut mempengaruhi teman-teman untuk, ya, bisa tertular atau terkontaminasi. Jadi ini cukup berbahaya buat teman-teman yang berada dalam menangani kasus ini. Next, Pak Erwin. Oke. Jadi oleh karena itu teman-teman, ya, bahwa perawatan instrumen COVID, ya, ketika di dalam kamar operasi itu sangat penting. Ya, kalau kita melihat bahwa ada lingkaran processing dari perawatan instrumen, itu ketika selesai digunakan, ya, teman-teman bisa langsung melakukan proses dekontaminasi seperti biasa. Ya, dengan dalam arti, ya, dengan artian bahwa baju steril kemudian dibuka terlebih dahulu, ya, ditinggalkan di dalam kamar operasi, kemudian teman-teman melakukan proses dekontaminasi peralatan instrumen dengan baik, ya, dengan catatan bahwa teman-teman bisa melakukan penggunaan APD di level 2, cukup di level 2 saja dan tidak perlu sampai dengan level 3 seperti di dalam, ya. Dengan catatan perlu saya garis bawahi bahwa teman-teman harus menggunakan, ya, APD yang sesuai. Ya, ketika di dalam kamar operasi menggunakan APD level 3 dan ketika kita melakukan dekontaminasi alat instrumen cleaning, ya, dan teman-teman menggunakan sesuai APD sesuai, bisa digunakan APD level 2. Nah, kemudian menjadi perhatian kita adalah juga dalam penempatan, ya, penempatan pencucian instrumen, ya, harus menggunakan enzimatik, ya, karena kita tahu bersama bahwa darah, ya, kemudian lipid, lemak dan lainnya juga turut berpotensi untuk menularkan penyakit ini ke yang lain atau ke lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian jika bahan enzimatik, ya, berbasis enzimatik itu sulit didapat, teman-teman bisa menggunakan, ya, klorin yang sesuai dengan rekomendasi. Nah, perlu diingat bahwa untuk pembersihan instrumen klorin ini, ya, ini juga bisa menyebabkan korosi bagi instrumen-instrumen teman-teman. Jadi berusaha sedemikian mungkin menjadi prioritas, ya, penggunaan enzimatik yang baik. Ya. Kemudian penanganan benda tajam juga seperti biasa, ya, teman-teman, basis transmisi, ya, teman-teman bisa membuka, ya, menangani benda-benda tajam itu dengan membuangnya di safe box. Kemudian yang dilakukan, ya, pada perawatan dan instrumen bahwa kita tidak diperkenankan, ya, untuk
mereprocessing kembali alat-alat ya yang memang direkomendasikan untuk disposable ya pada pasien kasus COVID ini ya, karena itu cukup berbahaya. Oke, kita lanjut. Pembersihan di kamar operasi itu ada 3, ya sangat penting sekali, ya kurang lebih, ya. Yang pertama itu dump and dusting, ya. Dump and dusting itu biasanya di pagi hari teman-teman melakukan pembersihan. Ya. Kemudian ini penting sekali karena di dalam kamar operasi debu menjadi sangat berbahaya. Kemudian ada pembersihan juga turnover cleaning, ya, yang kita kenal dengan pembersihan rutin, ya. Bahwa ini perlu pembersihan yang setiap kali kita lakukan dalam, ya, pembersihan kita lakukan dalam setiap operasi, antara operasi dengan operasi lainnya. Kemudian ada pembersihan terminal cleaning yang kita lakukan, ya, pada saat pemakaian terakhir di dalam kamar operasi. Dan ada pembersihan-pembersihan lain yang seperti scheduling, mingguan, nah itu biasa kita lakukan dalam pembersihan kamar operasi. Nah, sehingga ya yang paling populer ya yang biasa dilakukan oleh teman-teman adalah kurang lebih 3 yang saya sebutkan tadi di atas, yaitu dump and dusting, kemudian end of procedure, kemudian sampai terminal cleaning. Next, Pak. Breaking chain infection. Baik, breaking chain infection dengan memotong mata rantai makanan, teman-teman semua, dengan memotong mata rantai transmisi, ya, dengan droplet dan pembersihan di kamar operasi, ya, maka yang kita lakukan adalah dengan pembersihan benar-benar dengan tata kelola pembersihan yang baik. Ya, teman-teman juga harus mengidentifikasi, ya, barang mana, ya, alat mana yang prioritas, ya. Kemudian barang mana yang high touch, yang sering disentuh, ya. Misalnya, ya, aksesoris, ya, mesin anestesi, gagang pintu, terus kemudian panel kontrol, knob, saklar. Nah, ini yang menjadi prioritas juga dalam pembersihan, sehingga ada urut-urutan. Maka oleh karena itu teman-teman sejawat harus memapping kira-kira, ya, benda atau barang mana saja yang menjadi penularan, ya, yang menjadi penularan yang disebabkan oleh proses penyentuhan yang berlebihan. Nah, ini harus diskusi bersama tim dan kemudian mengundang juga tim PPI sehingga urut-urutan dalam pembersihan itu menjadi sangat menjadi cara begini kita bisa memutuskan, ya, rantai dari infeksi penularan dari COVID-19 ini. Next, Pak. Halo, Pak Evin. Ya, silakan. Lanjut, Pak. Next lagi, Pak. Itu sudah saya jelaskan. Lanjut. Lanjut, Pak Evin. Lagi. Oke, baik teman-teman, yang perlu diperhatikan saat pembersihan yaitu bagaimana peralatan itu yang sesuai yang digunakan, ya. Artinya teman-teman bisa melihat bahwa spesifikasi dengan cara kimia tadi, ya, misalnya dari deterjen dan desinfektan yang disesuaikan, yang sudah disepakati bersama di mana rumah sakit teman-teman Bapak Ibu berada. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah, ya, memanfaatkan semaksimal mungkin fungsi dari deterjen atau desinfektan yang kita lakukan demi penyebaran COVID-19 ini. Next, Pak Evin.
Pak Ewin. Ya, Next Pak Ewin. lambat ya, 20 detik dia delay-nya. Wow, cukup lama ya. Ya. Sekarang Halo? pembersihan sebelum diisi petak. Oke, baik, pembersihan sebelum desinfektan. Jadi perlu dipahami tadi apakah chemical yang digunakan adalah deterjen atau desinfektan atau juga gabungan keduanya. Jadi ketika hanya fungsinya hanya deterjen saja, maka perlu dilakukan deterjen supaya kemudian dilakukan menyusul dengan menggunakan desinfektan supaya fungsi desinfektannya itu tidak berpengaruh dalam mematikan kuman yang ada di kamar operasi. Next, Pak. Oke. Next, Pak. Next, Pak. Next, Pak. Lagi. Ya. Next, Pak. Bisa switch ke video call. Ya. Oke. Ya, Pak Ewi. Oke, Pak Ewin, dalam pembersihan, ya, dalam pembersihan kita juga memperhatikan prinsip tata kelola dalam pembersihan. Jadi tidak sembarang membersihkan di dalam kamar operasi. Nah, ini bagi teman-teman yang ketiga, ya, teman-teman yang lakukan, saya rasa teman-teman perawat sudah memahami kurang lebih protokolnya. Tapi ketika dilakukan oleh pihak ketiga, ya, nah ini harus teman-teman mesti melakukan monitoring dan survei, ya. Kemudian teman-teman melakukan pengawasan yang ketat. Jangan sampai pembersihan yang dilakukan itu asal-asalan sehingga berpotensi menularkan, ya, berpotensi menularkan, ya, COVID-19 ini ke kamar operasi. Kemudian beberapa teknik juga pembersihan juga harus searah dengan jarum jam, ya. Ini juga teknik-teknik yang mungkin bisa dipahami oleh teman-teman di kamar operasi. Kemudian alurnya juga harus diperhatikan juga dari daerah yang bersih ke daerah yang kotor, ya. Kemudian untuk meminimalkan meminimalkan kontaminasi. Berikut. Next, Pak Ewi. Itu belum ya? Oke. Nah, ini kira-kira gambaran normal dari kamar operasi, pembersihan di kamar operasi. Teman-teman sudah tahu prioritaskan pembersihan, ya, seperti pembersihan ketika mulai dari atas kemudian turun ke bawah, mulai dari samping kemudian mulai ke tengah, ya. Dan teman-teman juga melihat begitu banyak, ya, peralatan yang berada di dalam kamar operasi. Tapi dalam penanganan pasien dengan COVID, ya, kalau bisa teman-teman menginventarisir, ya, alat-alat, ya, yang digunakan supaya alat-alat itu, ya, menjadi sedikit di dalam kamar operasi sehingga lebih mudah untuk pengawasan dan monitoring, ya, seperti misalnya, ya, dingklik yang tidak digunakan mendingan dikeluarkan saja. Kemudian kursi, ya, yang tidak digunakan keluarkan saja, ya. Kemudian, ya, tiang infus digunakan cuma satu, ya, mendingan sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu prinsip dalam pembersihan dan pengaturan kamar operasi. Next, Pak.
Baik. Yang berikut tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa ketika di dalam kamar operasi, teman-teman di dalam kamar operasi dalam melakukan pembersihan, sebelumnya teman-teman harus sudah bisa memapping ya bagaimana prioritas dari ya pembersihan tersebut ya. Nah, ketika ya barang-barang yang frekuensi menyentuhnya tinggi, nah teman-teman itu cukup menjadi perhatian juga teman-teman untuk melakukan pembersihan. Misalnya remote tempat tidur ya, nah itu menjadi frekuensinya cukup tinggi. Jadi teman-teman menjadi alihkan perhatian supaya mengurangi ya penularan dari COVID-19 ini. Ya, kemudian daerah lain, mesin anestesi, mesin pembiusan, ya, kemudian lampu mungkin, ya. Jadi teman-teman harus bisa sepakati dulu, ya, peralatan mana, ya, yang harus, ya, dibersihkan dan dibuat prioritas pembersihannya. Next, Pak Iwin. Nah, ini peralatan yang memang harus dibersihkan, ya. Mengenai mesin anestesi, ada tiang infus, ada monitoring, ada kursi dan bangku, ya, dan lainnya. Nah, ini menjadi, ya, teman-teman membuat prioritas. Apakah alat-alat kursi dan bangku ini perlu ada di dalam kamar operasi atau tidak saat operasi COVID, pasien dan COVID. Jika tidak ada, ya, jika tidak dibutuhkan, keluarkan. Tujuannya supaya kita lebih memudahkan dalam pembersihan di kamar operasi. Nah, juga ada alat lain, ya, seperti peralatan lain yang tidak dipakai, ya, misalnya ada medical gas di dalam, ada tabung di dalam, dikeluarkan, ya, kemudian ada mikroskop, ya, ada mungkin peralatan posisi yang ada di dalam kamar operasi. Nah, jika digunakan, ya sudah, teman-teman harus, ya, mengeluarkan di dalam kamar operasi. Begitu juga dengan pembersihan lantai, ya, mulai dari pinggir udah saya sampaikan tadi di awal, ya, kemudian menuju ke tengah. Nah, biasanya bagian tengah itu tempat dilakukan tindakan bedah, itu tindakan area yang paling kotor. Jadi oleh karena itu dasar menjadi kita itu membersihkan lantai juga harus berpola. Nah, ini penting juga teman-teman, sekali lagi saya tekankan dalam pengawasan, ya, terhadap petugas atau pihak ketiga yang melakukan tindakan seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama adalah, ya, pembersihan special cleaning pada airborne dan droplet. Ini sudah kita hampir seluruh teman-teman kamar bedah sudah tahu, ya, mengenai pembersihan ini, ya. Nah, teman-teman sebelum kasus COVID ini, teman-teman juga sering operasi pasien dengan kasus yang penularannya airborne dan droplet, misalnya pada kasus TB, ya, dan lainnya. Yang paling terpenting, ya, dalam ketika pembersihan selesai operasi adalah, ya, siapkan waktu tunggu yang baik, ya, artinya dengan waktu tunggu yang cukup, ya, kita mengharapkan ada air change atau pertukaran udara di dalam kamar operasi yang normal, sehingga, ya, kontaminasi dari droplet itu bisa diisi kembali dengan fresh udara, ya, yang disemburkan oleh filtrasi udara yang ada di kamar operasi. Next, Pak Iwin. Nah, dengan harapannya, ketika air change itu berfungsi dengan baik, pertukaran udara berfungsi dengan baik,
udara di dalam kamar operasi menjadi tidak tercemar, ya minimal sesuai dengan dasar standar pertukaran udara yang ada di kamar operasi. Maka pada kasus-kasus seperti ini, pada kasus yang penularan lewat airborne, maka penting sekali air change, ya harus terkalibrasi dengan baik di dalam kamar operasi. Next, Pak. Yang berikut adalah penting bahwa respiratory proteksi, ya dengan airborne wajib kita pakai N95, dan teman-teman harus ketahui ya N95 ini ketika kita menggunakan N95, teman-teman harus melakukan fit test dengan baik, karena tidak sembarangan ya menggunakan N95, tentu kenyamanan ya berbeda ya ketika pakai dengan masker bedah yang biasa kita pakai. Oleh karena itu, ya teman-teman harus mengadakan simulasi ya penggunaan masker bedah, ya penggunaan semua APD dengan baik, termasuk coverall, ya termasuk ya bagaimana teman-teman mencuci tangan bedah yang sudah berubah semuanya ya dengan kasus COVID tersebut. Nah ini masker yang perlu fit test, ya prosedur fit test. Nah, kita harus pastikan jangan sampai masker yang kita gunakan juga ya walaupun judulnya N95 kemudian dia tidak bisa memfiltrasi dengan baik. Nah oleh karena itu peran dari manajemen rumah sakit ya untuk keselamatan petugas kamar operasi dan pasien yang ada di kamar operasi dengan pengadaan masker yang baik yang melalui prosedur fit test yang baik juga. Oke, ini juga contoh ya masker N95 yang kita gunakan dengan transmission base airborne. Oke, next Pak. Oke, teman-teman, bahwa noda di permukaan juga menjadi perhatian kita. Jangan sampai ya ketika ada noda ya sedikit pun ya kita membiarkan begitu saja. Jadi ketika tingkat awas waspada kita akan menjadi lebih tinggi ya ketika melayani kasus-kasus COVID. Kemudian linen juga seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa harus menempatkan linen dalam wadah yang benar-benar baik, ya kantong berlabel, ya. Kemudian linen basah harus ditempatkan dan pastikan wadahnya tidak bocor, ya untuk mencegah kontaminasi silang. Next, Pak Iwi. Balik lagi, bahwa limbah medis juga berpengaruh dalam penanganan pembersihan kamar bedah. Jangan sampai ya spesimen mengeluarkan darah cairan ya, kemudian berpotensi untuk menularkan ya pada yang lain di dalam kamar bedah, di dalam lingkungan kamar bedah. Nah, yang terakhir bahwa peran perawat ya kita harus sesuaikan dengan mekanisme dari kontrol dari transmisi berbahaya.
Ya, ketika kita menggunakan pada tahap 1 pada level penggunaan APD yang benar, kita menggunakan APD yang benar. Oleh karena itu kita melatih diri kita dengan baik, ya. Kita melatih simulasi demonstrasi kegiatan pemakaian APD. Kita mengatur alur dalam pembersihan, ya. Kita mengatur alur sehingga tidak menularkan yang lain.